Kita kemarin sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 17, saudara. Akhirnya Israel dibuang ke Asyur. Kenapa? Karena rajanya tidak beriman pada Tuhan. Nah, ini contoh yang tidak beriman. Ya, ketika itu takluk, ya, Israel sudah ditaklukkan oleh Asyur dan mereka harus membayar upeti setiap tahun. Tapi ternyata Israel diam-diam, ya, dia berkhianat terhadap Asyur. Dia mencoba meminta bantuan kepada Raja Mesir, yaitu Raja So. Bukannya datang kepada Tuhan, bukannya berlutut di kaki Tuhan, malah pergi ke Mesir untuk meminta bantuan dan tidak lagi memberi kepada Raja Asyur. Dia lari dari mulut singa masuk ke mulut buaya, saudara. Saudara datang pada Tuhan, itu yang benar, ya. Dan akhirnya dikatakan di sana Raja Asyur tahu bahwa ini Israel kok sudah berkhianat, ya. Ternyata dia diam-diam pergi ke Raja Mesir untuk meminta perlindungan dan mencoba berkhianat untuk melawan Asyur. Sampai akhirnya saudara, ya, marahlah Raja Asyur, ya, dan akhirnya dikatakan saudara, dia akhirnya menaklukkan Israel. Dan bukan hanya itu, majulah Raja Asyur, ya, menjelajah seluruh negeri itu dan menyerang Samaria, mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Bukan hanya ditaklukkan, saudara, tapi akhirnya direbut Samaria. Dan semua orang-orangnya itu diangkut, ya, ke dalam pembuangan, ya, dan mereka dipaksa untuk bekerja paksa dan ditaruh di tepi Halah, yaitu di tepi sungai Habor, dekat dengan sungai Gozan, dari kota-kota orang Madai. Kita lihat di sini, saudara, jangan pernah mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, sebab pasti kita akan terkutuk. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Pembacaan kita sudah di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 Raja-Raja 17 ayat 7, ya. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Jadi saudara, ya, itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Karena mereka itu menghina Tuhan. Mereka mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah, adat istiadat bangsa-bangsa lain. Jangan pernah kita terpengaruh, ya, dengan, ya, kehidupan duniawi yang akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, kita ikut adat istiadat, ya, orang lain sehingga kita akhirnya terseret jauh dan tidak melakukan lagi apa yang benar di mata Tuhan. Hormati Tuhan, saudara. Harus menghormati Tuhan. Dikatakan di sana, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Saudara lihat, ya, penyembahan berhala terus merebak di Israel karena raja-rajanya tidak merobohkan penyembahan berhala itu, sehingga semakin merebak bahkan di bukit-bukit, di tempat penjagaan, di kota-kota berkubu, dimanapun dibangun tempat penyembahan berhala. Iman mereka bergeser dari Tuhan kepada berhala. Di bawah pohon yang rimbun, di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, bayangkan loh, bikin Tuhan sakit hati. Saudara, kita ini jangan sampai menjadi orang yang membuat sakit hati Tuhan karena tidak percaya kepada Tuhan, karena kita berusaha menggantikan Tuhan dengan Allah-Allah yang lain, saudara, sehingga Tuhan murka, saudara, ya. Dan kita melihat, saudara, di sini, ya, bahwa Tuhan itu sudah cukup memberikan bangsa Israel peringatan demi peringatan agar mereka mengetahui, ya, apa yang terjadi kalau mereka itu menjauh dari Tuhan. Tapi mereka tetap tidak menghiraukan Allah. Bahkan sekarang lebih lagi Israel itu, ya, dia akhirnya lebih jahat daripada bangsa-bangsa kafir, dan mereka terus membangun kuil-kuil penyembahan berhala, membangun tugu-tugu penyembahan berhala yang membuat Tuhan itu benar-benar murka atas hidup mereka, menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, kita sakit hati, kita membuat orang sakit hati aja nggak boleh, apalagi membuat Tuhan sakit hati, saudara.
Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada semua Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tili. Ya, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Ya, terus Tuhan itu menyuruh mereka berbalik, bertobat, bertobat. Kenapa? Karena Tuhan tahu, saudara, waktu mereka mengambil jalan dosa jauh dari Tuhan, hidup mereka terkutuk, nasib mereka terkutuk. Maka suruh berbalik, saudara. Kita ini akan hidup baik, menikmati berkat, kemuliaan Tuhan kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan segala perintah-perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Jangan bikin jalan sendiri, berjalan dengan hawa nafsu sendiri, meninggalkan Tuhan. Ya, tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya, perjanjiannya yang telah diadakannya dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, ya. Lihat, saudara, mereka terus melakukan apa yang jahat. Bangsa Israel terus berubah menjadi tidak menyenangkan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Ya, mereka tidak menghormati Allah dan tidak menjadi terang sebagaimana yang Tuhan inginkan lewat kehidupan mereka, saudara. Bahkan dikatakan mereka menolak ketetapan Tuhan, menolak perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga semua peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka malah mengikuti dewa kesia-siaan, saudara. Sehingga apa? Mereka mengikuti bangsa-bangsa yang diam di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Israel ini benar-benar tegar tengkuk, keras kepala. Orang-orang yang keras kepala, tidak mau bertobat, hidupmu, nasibmu akan hancur dan binasa. Lebih baik bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudakkan diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Anak-anaknya dipersembahkan, dibakar dalam api, saudara, disembelih, dia persembahkan kepada dewa. Jahat sekali bangsa ini, semakin murtad. Makanya hati-hati dengan pergaulan saudara. Anda bergaul dengan orang yang iri, Anda jadi iri. Anda bergaul dengan orang yang dengki, Anda jadi dengki. Anda bergaul dengan orang yang suka berbuat dosa, akan berdosa. Jaga pergaulan saudara. Bangsa Israel bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitarnya dan mereka rusak, saudara. Ya, bergaul dengan orang yang takut Tuhan, bergaul dengan orang yang menjaga hidup kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dikatakan mereka mulai menyembelih, bahkan melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia menggoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Saudara, kita lihat, ya, akhirnya bangsa Israel dibuang Tuhan dari hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka terus melakukan sihir. Mereka menyembah kepada tentara langit.
Apa ini tentara langit? Dikatakan ini mengacu pada praktek orang Kanaan yang menyembah dewa matahari, ya, bulan dan bintang-bintang. Bulan bintang itu ciptaan Tuhan, tidak boleh disembah. Ya, dewa-dewa Asyur inilah yang mereka tambahkan kepada penyembahan mereka, saudara. Dan Tuhan sungguh-sungguh murka hingga akhirnya Israel dibawa ke pembuangan, seperti yang sudah diperingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa kamu pasti akan terjadi ketika engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di sini dosa menjauhkan bangsa ini dari Tuhan. Akhirnya ngeri sekali dikatakan di sini apa? Mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Satu kengerian yang luar biasa, saudara, ketika orang dibuang dari hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih mengerikan dari hidup manusia ini kalau kita tuh sampai dibuang dari hadapan Tuhan, terbuang dari hadapannya. Tuhan lihat kita udah nggak mau. Tuhan mau lihat hidup kita ini udah ya muak. Kenapa? Dosa, dosa dan dosa. Karena itu, saudara, selama masih ada waktu, mari kita bertobat. Pertobatan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin mengejar perkenanan Tuhan, bertobat, tinggalkan dosa, kenajisan, percabulan, mengandalkan manusia, itu juga penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan. Baik, sekarang kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya, ayat yang ke-24. Sekarang judul perikopnya orang-orang Samaria, ya. Kita percaya, saudara, bahwa ketika Tuhan itu ya sudah menentukan hidup kita ini di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan senantiasa ya pegang kendali atas hidup kita, ya. Dan ketika kita ini meninggalkan segala perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita tahu malapetaka, bahkan penghukuman yang akan datang karena kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, ayat yang kedua Raja-Raja pasal 17, sekarang ayat 24. Orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, ya, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, ya, menggantikan mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekelilingi mereka. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kita sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara, ya. Dikatakan di sana ayat yang ke-24, sekarang judulnya orang-orang Samaria. Raja Asyur, ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur ya mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, ya, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi Israel jatuh ke tangan Asyur, sehingga Raja Asyur membawa orang-orang lain untuk menduduki kota Samaria dan mereka terbuang, ya, dari Samaria. Mereka diusir, saudara, dari Samaria akibat dosa itulah, ya. Ayat 25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. 26, lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ya, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Jadi, saudara, ketika orang-orang dari bangsa lain ini diangkut ke Samaria, ternyata mereka itu tidak menyembah kepada Allah Israel. Karena itu Tuhan mendatangkan malapetaka, Tuhan melepaskan singa-singa di kota itu sehingga singa-singa itu memakan dan membunuh orang-orang, ya, yang ada di sana. Lalu orang-orang itu berkata kepada Raja Asyur, ya, sesungguhnya orang-orang yang baru datang ke Samaria itu mereka tidak mengerti jalan kebenaran. Mereka itu tidak mengerti cara beribadah kepada Allah Israel. Ya, jadi mereka berkata, bagaimana Raja? Kalau seperti ini, ya maka murka Tuhan akan datang terus dan bahkan semua orang bisa mati di situ. Mereka menjadi takut ketika ada penghukuman itu, saudara. Lalu akhirnya Raja Asyur berkata, kalau begitu bawa kembali imam
orang Israel yang sudah diangkut ke pembuangan, ya datangkan satu orang lagi ke Samaria untuk mengajarkan jalan Tuhan, untuk mengajarkan cara beribadah yang benar kepada Tuhan, supaya mereka tidak ya ada dalam penghukuman, saudara. Jadi sebenarnya bagus juga mereka menyadari bahwa ya penghukuman dan murka Tuhan itu nyata, sehingga mereka ingin mengenal siapa Tuhan Allah orang Israel itu, saudara. Dan Raja Asyur memberi perintah untuk mengambil seorang imam yang sudah diangkut ke pembuangan, dan biarlah dia kembali ke Samaria untuk mengajarkan jalan Tuhan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa ya orang-orang Israel ya sudah tidak taat sama Tuhan, sehingga Tuhan menggantikan mereka, dibawa ke pembuangan, ya seperti memang yang sudah dinubuatkan Tuhan, yang sudah diprediksi terjadi, ya. Dan akhirnya orang-orang Israel terusir dari negeri mereka dan keluar. Lalu raja memasukkan orang asing, ya. Dan itu adalah kebijakan pemindahan pemukiman yang dilakukan oleh Asyur untuk mencegah pemberontakan, saudara. Jadi itu salah satu kebijakan pemerintah Raja Asyur. Ya, mereka menyebarkan tawanan ke seluruh penjuru Asyur untuk mencegah mereka bersatu kembali dan memberontak terhadap raja. Dan dia mendapatkan tawanan asing menjadi penduduk di Israel. Itu membuat orang-orang Israel yang masih tersisa sulit untuk juga bersatu. Jadi ini strategi yang luar biasa, ya, supaya tidak ada pemberontakan. Raja Asyur memecah belah semua orang-orang tawanan mereka. Campuran orang-orang yang ditempatkan di Israel itu kemudian dikenal sebagai orang-orang Samaria. Mereka dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai pada zaman Kristus, ya. Mereka itu menjadi orang-orang terbuang, saudara, orang-orang Samaria yang dianggap buangan, ya. Dan dikatakan di sana akhirnya, saudara, Raja Asyur menyuruh memanggil imam untuk menyatakan jalan. Orang itu kalau hidup di luar Tuhan pasti ya hidupnya kacau, tidak ada terang. Mereka itu akhirnya nggak ngerti jalan Tuhan, ya. Lalu disuruh untuk panggil imam, ya, supaya dia mengajarkan di sana cara mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka dapat mengenal hukum, ya. Hukum-hukum Tuhan beribadah kepada Allah Israel. Ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Ayat 29, tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri, Allah huruf kecil, dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa itu bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Addamelek dan Anamelek, ya, dan para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Jadi tetap, saudara, walaupun ya pemukim-pemukim baru di Israel itu sudah diajarkan cara menyembah kepada Allah Israel, ya, tanpa mereka tidak menghentikan kebiasaan-kebiasaan mereka menyembah dewi-dewi, dewa-dewa, Allah-Allah huruf kecil yang mereka anggap Allah. Mereka tetap hidup dengan kebiasaan kafir, ya. Mereka menyembah Allah untuk ya hanya untuk ya mencari ya kita menyembah kepada Allah Israel supaya kita nggak dihukum lagi. Singa-singa itu datang. Jadi mereka hanya ya menambahkan Tuhan, menambahkan Allah itu kepada berhala-berhala mereka, saudara. Ya mungkin sebagai koleksi, mereka pikir ya kalau semakin banyak dewa tambah lagi Allah Israel, maka hidup mereka semakin mujur dan untung. Ingat, Tuhan itu hanya satu dan Dia adalah Tuhan yang pencemburu. Tidak boleh kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Sikap seperti itu memang umum, bahkan dewasa ini banyak orang menggabungkan. Dia percaya Tuhan, Kristen, Katolik, percaya Yesus, tapi tetap ya
dia datang kepada berhala, dia menyembah patung-patung, dia meminta ramalan kepada dukun-dukun, dia percaya perkataan ramalan, itu adalah satu bentuk bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah yang sah, satu Tuhan. Jadi hati-hati saudara, maka hidup kita akan masuk di bawah murka dan kutuk Tuhan. Karena itu tidak boleh ya. Jadi jangan menambahkan apa-apa lagi kepada iman kita. Kita menyembah kepada Allah saja cukup, Allah saja, satu saja, satu. Ya, tidak usah ditambah-tambahkan lagi kepada lain. Jangan mengoleksi. Banyak orang itu suka mengkoleksi agama, mengoleksi Tuhan. Dia pikir dengan semakin banyak Tuhannya, semakin diberkati hidupnya ya. Sikap seperti ini sudah umum di dewasa ini. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau menghentikan ya dosa-dosa atau ya ramalan-ramalan atau apapun yang ditambahkan ke dalam nilai-nilai yang sudah dimiliki ya. Dan dia harus menjadi yang pertama dan yang utama. Tuhan, hanya Tuhan yang harus menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita ya. Mereka membuat patung-patung semua, dibawa ke bukit-bukit pengorbanan. Ayat 33, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada Allah mereka, sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Ya, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Ya, ayat 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan kurban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terancung kepadanya, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban, bukan kepada patung-patung buatan manusia. Tetapi kamu harus berpegang ya kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah dituliskannya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain, Allah huruf kecil ya, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Saudara, dikatakan di sana ya. Jadi kita lihat di sini ya, mereka itu menimbulkan ya sakit hati Tuhan ya, sehingga bangsa Israel ya mereka ditaklukkan karena bangsa ini memang tidak bisa melihat satu-satunya Allah sebagai Allah yang sejati dan pentingnya untuk sungguh-sungguh mengikut Dia dengan hukum-hukumnya. Saudara, ketika menaklukkan tanah perjanjian, orang-orang Israel disuruh menghancurkan ya patung-patung, pengaruh-pengaruh kafir ya, dan Tuhan menyuruh mereka agar menjauh dari semua itu dan mendekat kepada Allah. Namun sayang, ketidakmampuan mereka untuk berkata tidak kepada semua itu, akhirnya itulah yang menghancurkan iman mereka, sehingga mereka justru mengalami gelombang persoalan, kutuk, bahwa murka Tuhan itu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan jalan-jalan-Mu, janji-janji-Mu itu sungguh nyata. Ajar kami untuk terus setia berpegang kepada ketetapan Tuhan, tidak menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Kami hanya ingin menaklukkan iman kami kepada Allah yang hidup, Tuhan yang sungguh ada dan hadir, bukan kepada hal-hal yang lain. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa
membawa iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.